Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Saudara-saudaraku, teman-teman siswa SMP Islam Plus Baitul Mal yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akhirnya bisa memasuki bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Adalah suatu keberuntungan bagi kita. Allah memberikan umur yang panjang bagi kita hingga hari ini kita berada di bulan suci Ramadan. Maka banyak orang yang saat bulan suci Ramadan hadir mengucapkan marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Apa makna dari kata marhaban ya Ramadan? Marhaban juga berarti bahwa kita dengan lapang dada, dengan lapang hati, dengan sukacita menyambut bulan suci Ramadan. Dengan melapangkan hati kita, kita sambut Ramadan, kita siap dengan bulan suci Ramadan. Nah, tentunya kita harus mempersiapkan diri kita agar Ramadan memang menjadi bulan keberkahan untuk kita. Ramadan bisa menjadi bulan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bulan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada banyak hal yang bisa kita lakukan dalam kita menyambut bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat, membersihkan diri kita. Kita tahu bahwa diri kita itu banyak dosanya, baik itu dosa yang sengaja ataupun yang tidak disengaja, baik itu dosa kecil ataupun juga dosa besar. Ibarat kita adalah orang-orang yang baru pulang dari pekerjaan seharian, apakah itu mungkin di pasar, apakah itu mungkin anak-anak yang bermain bola, bermain pulang-pulang, ya ternyata orang tuanya membelikan sepasang baju yang bagus, baju baru. Nah, apakah pulang-pulang dari aktivitas seharian kita langsung memakai baju yang baru itu? Baju yang bersih, baju yang suci, baju yang wangi, baju yang indah itu, apakah langsung kita pakai? Tentu kita mandi dulu, kita segarkan dulu badan kita, baru kita memakai baju bagus itu, baju yang baru itu. Begitu juga Ramadan ini adalah bulan yang suci, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang indah. Ibarat baju tadi, dia baju yang baru, baju yang bagus, baju yang suci, baju yang wangi. Apakah setelah 11 bulan kita meninggalkan Ramadan tahun lalu, kemudian kita langsung masuk pakai baju Ramadan itu tanpa bersuci dulu, tanpa mandi dulu? Nah, itulah ibaratannya bahwa saat memasuki bulan Ramadan, kita bersihkan dulu badan kita mandi dulu. Bagaimana dengan mandi itu? Dengan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersihkan hati kita bersihkan diri kita dari dosa-dosa. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ampuni saya ya Allah, mudahkan saya di bulan suci Ramadan ini ya Allah, bersihkan hati saya ya Allah. Sehingga kita sudah membersihkan badan kita dan hati kita, baru kita pakai itu pakaian Ramadan yang suci itu, pakaian Ramadan yang indah. Itulah ibaratnya bahwa kita harus mensucikan diri kita, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala agar kita nyaman makanya. Kemudian yang kedua adalah hal yang bisa kita lakukan saat menyambut bulan suci Ramadan ini dengan cara menambah lagi ilmu kita tentang bagaimana cara memanfaatkan Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan, banyak ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan, dan tentu kita harus paham bagaimana cara melakukan ibadah itu. Apakah itu ibadah puasa, apakah ibadah membaca Al-Quran, apakah itu ibadah sholat, apakah itu ibadah yang lainnya, sedekah, zakat, dan sebagainya. Semuanya penuh dengan lipatan pahala, lipat ganda pahala di bulan suci Ramadan. Dan kalau kita melakukannya dengan cara yang kurang tepat, ya artinya nanti kita nggak maksimal dapatnya. Jadi kita baca dulu, kita pelajari dulu bagaimana puasa yang baik, bagaimana sholat yang baik, bagaimana membaca Al-Quran yang baik, bagaimana tilawah yang baik, bagaimana membayar zakat, membayar sedekah yang baik, dan seterusnya. Contohnya berpuasa, ya. Bagaimana puasa yang baik? Teman-teman, kita semua tahu ya, puasa itu adalah aktivitas menahan diri kita dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, dan kita setelah itu berbuka. Apa yang kita tahan? Yaitu adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa apa? Ya udah pasti makan.
ya pasti minum. Nah, kita soroti ya. Kalau perbuatan yang membatalkan puasa jelas ya. Kalau misalnya puasa itu pahalanya 100% misalnya, maka kalau kita minum di bulan suci Ramadan di siang hari, maka langsung nol itu, langsung batal puasanya. Kalau misalnya kita makan, kita langsung nol. Itu yang membatalkan puasa. Tapi ada hal-hal yang mengurangi pahala berpuasa kita. Apa itu yang mengurangi pahala berpuasa kita? Yaitu adalah dosa-dosa kecil yang mungkin sengaja atau tidak sengaja kita lakukan. Di mana dia tidak langsung nol itu. Tapi dia bertahap-tahap. Misalnya kalau kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang mengurangi pahala puasa kita, maka bisa jadi dia nol. Misalnya apa saja yang bisa membatalkan atau mengurangi pahala puasa? Berbohong, kurang sedikit misalnya. Berkata yang tidak baik, kurang sedikit. Kemudian marah, kurang sedikit gitu ya. Nah, kemudian apalagi? Kita melihat hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang diharamkan untuk dilihat, kurang sedikit. Apalagi kita menyia-nyiakan waktu dengan banyak bermain game tanpa ada ibadah, kurang sedikit. Kemudian banyak lagi hal-hal perbuatan-perbuatan dosa kecil yang kita lakukan selama bulan Ramadan itu yang tahu-taunya kita sudah habis tuh pahala puasanya karena kita kurang. Jadinya apa? Kita hanya dapatkan lapar dan haus saja. Maka itu sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan haus karena dia itu tidak menahan nafsunya, tidak menahan segala anggota tubuhnya, hanya menahan lapar dan haus saja. Maka dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tidak mendapatkan pahala. Atau bahkan malah minus, karena terlalu banyak dosa-dosa yang lain yang justru dia lakukan. Dia berpikiran kotor, dia berburuk sangka, dia tidak berbakti pada orang tua, itu justru malah minus jadinya. Nah, itu yang kita jaga. Maka puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga semua anggota tubuh kita dari ujung kaki sampai ujung kepala kita tahan untuk hal-hal yang berbau dosa, apalagi dosa-dosa besar. Ya, dosa-dosa kecil aja itu bisa mengurangi pahala berpuasa. Maka dua itu mungkin yang bisa disampaikan dalam kultum hari ini ya. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya. Demikian, terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.